Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class. Selamat datang di kelas bahasa Inggris. My name is Nurrahmadani Ibrahim Nasution, but you can call me Miss Dani. Now, I teach English 10 class in SMA 1 Panyabungan. I live in Aigaloga, and my graduation was from University of Medan. I'm a big fan of reading many books and also news I like to read. This is just a short about myself. Selamat datang di kelas bahasa Inggris. Perkenalkan, saya adalah Miss Dani. Saya tinggal di Aigaloga. Sekarang saya mengajar di kelas 10 tentang bahasa Inggris. Itu perkenalan singkat dari saya. Nah, perhatikan slide dan video berikut. Tentu saja, di video kamu sebelumnya ada intro, pembukaan, bahwa pelajaran kita di semester 1 kelas 10, lagi-lagi, ya, sebelumnya di kelas, saya yakin di kelas di SMP, dan juga SD kamu sudah pernah memperkenalkan diri. Maka tidak lain, pelajaran kita di KARI 31 itu adalah tentang introducing yourself. Ataupun artinya adalah perkenalan diri sendiri. But my question, pertanyaan saya, have you ever introduce yourself? Pernahkah kamu memperkenalkan diri sendiri? Of course. Pastinya di SMP, guru SMP kamu mengajak kamu, meminta kamu untuk memperkenalkan diri sendiri. So, when or what situation or even you may need tell about yourself. Dalam situasi apa atau kegiatan apa, kejadian apa, memungkinkan kamu untuk membicarakan tentang dirimu sendiri? Tentu saja, of course, yang pertama, when in your English class. Ketika di kelas bahasa Inggris, bukan? Ya, kalau namanya kelas bahasa Inggris, harus perkenalkan diri dulu sendiri dong. Kemudian di mana? Yes, of course, at a job interview. Ketika kamu disuruh ataupun cari pekerjaan, ya sebelum kamu masuk pekerjaan kan harus perkenalkan diri sendiri. Ketika di interview atau diwawancara. Kemudian at a new job. Ketika mencari pekerjaan baru. At a new hobby or leisure. Ketika mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan hobi kamu. At a big event or conventional activity. Ini maksudnya adalah ketika acara-acara konvensional ataupun kegiatan yang mengundang banyak orang. Otomatis kamu harus memperkenalkan dirimu sendiri juga. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya biar kamu bisa memperkenalkan dirimu sendiri dengan baik? In order to successfully to introduce yourself, bagaimana agar kamu bisa berhasil untuk memperkenalkan dirimu sendiri, kamu harus menulisnya dulu dan juga mempelajarinya. You have to bring it. Kamu harus mempersiapkannya. Tanpa persiapan, maka kamu akan susah untuk memperkenalkan diri sendiri. Oke, apa saja yang perlu kamu persiapkan atau yang kamu tulis? Nah, di sini misalkan menjelaskan sedikit bagian-bagian daripada ketika kamu ingin perkenalan di sini.
apa susunannya, apa bagian-bagiannya ketika kamu ingin memperkenalkan diri sendiri. Apa pertama? Tuliskan dahulu. Yang pertama adalah greetings. Anyone know what is greetings? Ada yang tahu apa itu greetings dalam bahasa Indonesia? Of course, you know that. Greetings adalah sapaan. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa apapun, ada sekali situasi ketika kita menyapa. Yang pertama dalam situasi formal. Apa yang dikatakan situasi formal? Yaitu situasi dalam kondisi misalnya kita di kantor, di sekolah, ataupun bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita atau orang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi dari kita. Nah, sapaan bagaimanakah dalam situasi formal ini? Kalau dalam Islam sendiri ada yang namanya sapaan Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Good morning, selamat pagi. Good afternoon, selamat sore. Good evening, selamat malam. Good day. Good day ini hanya untuk orang-orang, ini dipakai pada orang-orang Inggris yang sudah dahulu ya, kuno. Ya. Nah, waktu mulai pasti kamu sudah tahu bukan? Dari jam 6 sore sampai jam 12 siang. Sedangkan good afternoon dari jam 12 sampai jam 6 sore, sedangkan good evening itu dari jam 6 sore sampai malam tengah malam. Bagaimana dengan greetings informal, sapaan secara informal? Ini bisa kamu lakukan misalnya di pasar, bertemu dengan teman sebayamu atau adik-anmu, ataupun situasi-situasi seperti kamu dengan teman-temanmu. Apa sajakah dia itu greetingsnya? Yaitu ada hello, hi, hey, yo gitu ya, yo bahasa gaul gitu. What's up? What's up itu bukan berarti kita menanyakan apa yang terjadi dengan dia. Ini seperti sebuah sapaan bagi orang-orang di Amerika. Atau what's good? Apa yang baik? Ini juga seperti sebuah sapaan, bukan menanyakan apa. Setelah kamu melakukan sapaan, greetings. Nah, bagian yang kedua yang bisa kamu lakukan menggunakan gambit. Gambit itu gimana sih gitu maksudnya? Ya kalau dalam bahasa Indonesia seperti basi lah ya. Jangan langsung to the point, kita berbicara tentang nama kita dulu gitu. Nah, harus ada basa-basi. Apa saja dia gambitnya yang bisa kita gunakan? Let me introduce myself. Allow me to introduce myself. I would like to introduce myself. I want to introduce myself. Yang artinya adalah saya ingin sekali memperkenalkan diri kepada Anda semua. Atau izinkan saya memperkenalkan diri saya. Setelah kamu berbahasa basi, gambit, maka kamu bisa memperkenalkan namamu terlebih dahulu. Bagaimana dengan kalimatnya? Kamu bisa menggunakan kata-kata I am. Contohnya, I am Lisa. I'm, singkatan dari I am. I'm Lucy. My name is. Contohnya, example, my name is Lisa Herliana. This is Lucy. Kalau ini digunakan ketika kita ditelepon ya. This is Lucy. Ya, hello, assalamualaikum. This is Lucy. I want to speak with someone ya. Jadi memperkenalkannya itu ketika dalam situasi kita tidak nampak ya orangnya. Kita menyebutkan namanya. Setelah nama, maka biasanya itu menyebutkan location atau tempat tinggal. Biasanya kalau tempat tinggal gimana ya? Kalau di waktu kita SMP itu atau SD itu, my address is in. Nah, biar lebih kita agak sedikit keran gitu ya. Lebih fashionable. Kita ganti dong, jangan my address is in. Tapi gunakan kata-kata I'm from. Seperti I'm from Penyambungan. I come from Mandailing Natal. Nah, ada satu lagi yaitu I live in. Bolehkah I live in? Boleh. Saya tinggal. Ya. I'm from ini seolah-olah kamu memang tinggal dari tempat.
Nah, jika kamu ingin menyebutkan kamu besar di mana, if you grow up, kamu bisa menggunakan I was born in Medan and raised in Panjabungan. Saya lahirnya di Medan, tapi besarnya di Panjabungan, atau I've been living in Padang Sidempuan for 3 years. Saya tinggal di Padang Sidempuan selama 3 tahun. Ini kalau menunjukkan tempat tinggal yang lebih spesifik, the specific location. Alright, I've spent the past 5 years in Medan. Saya menghabiskan waktu saya yang lalu di Medan. Next, setelah location apa lagi? Nah, kamu boleh memperkenalkan umurmu. Example dalam kalimat I am years old. Contoh, I am 16 years old. Saya berumur 16 tahun. Ya, boleh disingkat I'm, kemudian number ya, sebutkan nomornya. Years old. I'm 17 years old. Atau mungkin saja kamu tidak mau menyebutkan secara gamblang umurmu. You can use the sentence I'm in my early or mid or late. Saya berumur awal, pertengahan, akhir. Plus dekade. Artinya jumlah daripada tahun yang mau disebutkan. For example, contohnya dalam kalimat I'm in my mid-20s. Saya sekarang sudah pertengahan 20-an. She's in early teens. Dia di awal 10 tahunan. He's in his late. Dia di akhir 40 tahunan. Next, after you introduce your age, you can introduce about graduation. What is it, graduation of profession? Graduation itu artinya adalah lulusan, sedangkan profesi adalah pekerjaan ataupun ya, apa yang kita jalani sekarang. Kegiatan apa kita jalani sekarang ya. What's the example? Kamu bisa menggunakan kata kalimat I graduated from. Example, I graduated from SMP 2 Panjabungan. Saya lulus dari SMP 2 Panjabungan. Or, I've just finished my study from Medan State University. Saya baru saja menyelesaikan sekolah saya dari Universitas Negeri Medan. Kalau dengan profesi, kamu bisa menggunakan kalimat ini. I am the name of profession. The example, I am an English teacher in SMA 1 Panjabungan. If you are the teacher, I am a student of SMA 1 Panjabungan if you are a student. Or maybe you can say, I work as the name of profession if you have the work. Jika kamu mempunyai pekerjaan. I work as an English teacher. Ya, others you can make it next teacher, nurse, and others, but you can use ya, bisa saja guru, bisa dia perawat, bisa juga dokter, bisa juga yang lainnya. Itu untuk yang profesi ya, yang punya pekerjaan. How about student? You can say that in profession, I study in SMA 1 Panjabungan. Saya belajar di SMA 1 Panjabungan. Next, actually, I believe that you always introduce about your family. Apalagi kalau ukuran orang Indonesia ya. Ya itu the more ya, more close. Orang Indonesia berpikir apabila memperkenalkan family atau keluarga itu dia merasa lebih dekat. Now, how to tell about your family? Bagaimana menyebutkannya nama mengenai keluarga? Rata-rata orang Indonesia itu, I see that they tell about the number of, for example, sister or brother. Mereka menyebutkan jumlah saudara perempuan dan saudara laki-laki. But in British, they don't want to tell about that. Tapi kalau dia di culture orang British, kebudayaan orang British itu ataupun orang Inggris itu tidak mau menyebutkan berapa jumlah anggota keluarga, baik kakak atau abangnya. How to say in English? Bagaimana kalau dalam bahasa Inggris? Seringnya, I'm from family of number. I'm from a family of 4. Saya berasal dari 4. Ya, dari keluarga saya. Or we are a family of 4. Kami itu ada 4 dalam keluarga. I'm one of number siblings. I'm one of 4 siblings. Saya orang pertama dari 4 bersaudara. Ini adalah sibling doesn't specify the genders.
Ya, sibling itu artinya seperti saudara, hubungan. Dia tidak menyebutkan secara spesifik jenis kelaminnya. It's better not to say how many brothers and sisters in family. Itu tadi saya sampaikan. Lebih bagus tidak menyebutkan berapa banyak jumlah saudara laki-laki atau saudara perempuan dalam keluarga. Am I am an only child. Bila kamu tidak mempunyai saudara, kamu katakan, I am an only child. More that you want to introduce about yourself, you can say about your hobbies ataupun kesukaan. How to say in English? You can say, I really like. Don't say my hobby is. Ya, my hobby is itu sepertinya memang tidak sering dilakukan. Terkadang kalau dikatakan di my hobbies itu memang tiap hari dilakukan. Hobi itu biasanya dilakukan bukan hanya tiap hari saja ya. Yang paling seringnya orang Indonesia adalah ya, waktu spare time, waktu luang. Bagaimana yang sebenarnya kita sampaikan dalam bahasa Inggris ketika menyebutkan hobi? Lebih bagus kamu katakan, you say that I really like reading novel. Saya benar-benar menyukai membaca novel. Or I am a big fan. Kalau kamu benar-benar sangat menyukainya ya, dan hampir sering kamu lakukan, maka kamu katakan I'm a big fan ataupun I'm a keen. Example, I am a big fan of go-karting. I'm a keen tennis player. Step or the part when you introduce yourself itu bagian-bagian yang bisa kamu gunakan ketika kamu ingin memperkenalkan diri sendiri. Itu dia ya. Nah, gimana contohnya? Example-nya, basic self-introduction. Contoh dasar-dasar dalam memperkenalkan diri sendiri. Oke, check it out. Ini dia contohnya. Good morning everyone. Let me introduce myself. My name is Rania Queen. I'm a 16 years old. I'm from Medan. I studied in SMA 1 Penyambungan. I did my graduation on SMP 1 Medan. I'm a big fan go swimming and follow English grammatical. Ini kalau sepertinya lebih basic ya. Nampaknya sangat panjang. Jadi kalau orang Indonesia itu hal yang biasa. Ya, sebagai seorang siswa yang sudah senior high school ya, I want you make it to more shorten, lebih singkat lagi. Contohnya, example, more shorten itu gimana? Ini dia. Kita singkat. Good morning everyone, I would like to introduce myself. My name is Rani Queen and I'm 16 years old. Graduated from SMP 1 Medan. Now I study in SMA 1 Penyambungan and I'm a big fan of swimming and following English grammatical. Make it into paragraph. Buat dia menjadi 2 paragraf dan lebih singkat. Dan terasa lebih enak untuk diucapkan. Okay. It is my explanation. That's all about myself. Ya, thank you for your attention. Ya, ini untuk penutupannya. Forget it about it. Ya, kalau mau menutup, ya, that's all about myself. And thank you for your attention. Cukup sekian tentang diri saya sendiri. Dan terima kasih atas perhatianmu. Okay, that's all of my presentations. Ya, my explain about introducing yourself, memperkenalkan diri, dan saya yakin kamu bisa dan kamu harus mencoba. Oleh karena itu, saya memberikan kamu tugas, ya, ini giliran kamu. Silahkan kamu lihat nanti di classroom ya, dan make it in classroom. Make yourself introduction in written, then speak in front of video camera, and finally share in classroom. Buatlah your introduction itu di dalam tulisan, kemudian ucapkan di depan video kamera. Setelah itu, share di classroom. Okay, I think it's enough for today for my explanation and presentation and in this video. Thank you for your attention and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.